Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran online kita. Tema kita kali ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari bab ini diharapkan satu, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah kita bisa menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita mulai. Kita pahami bagaimana apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Secara bahasa, kitab itu artinya buku, ya, atau surah kiriman. Dan iman artinya secara bahasa adalah percaya. Nah, secara terminologi atau istilah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab-kitabnya kepada utusannya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup mereka untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, setelah kita memahami arti daripada iman kepada kitab-kitab Allah, sekarang kita akan lebih mengenal lagi mengenai kitab-kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Al-Quran itu, pertama ada yang namanya kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang berupa lembaran-lembaran yang namanya Sohifah. Ini diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Nah, sekarang bagaimana mengimani kitab-kitab Allah itu hukumnya? Nah, mengimani kitab-kitab ini semua adalah merupakan fardu ain. Artinya, setiap pribadi muslim mesti mengimani semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah diturunkan tanpa terkecuali. Ya. Nah, kemudian bagaimana orang Islam yang mengingkari, misalkan hanya percaya kepada Al-Quran saja dan tidak mengimani kepada kitab-kitab yang lainnya? Maka dalam hal ini orang tersebut dianggap imannya keluar dari keimanan, artinya dianggap murtad. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus meyakini, dan ini termasuk dari rukun iman, ya. Tidak boleh tidak. Nah, setiap individu harus mengakui, karena ini bagian dari keimanan. Nah, kita lanjut dengan cara mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya. Kita mengimani sebelum Al-Quran secara ijmali, artinya secara keseluruhan. Ya. Iman saja meyakini dalam hati bahwa kitab-kitab itu pernah diturunkan. Nah, itu ya cara kita mengimani kitab sebelum Al-Quran. Nah, bagaimana kalau kita sekarang dengan kitabnya Al-Quran? Maka kita mengimaninya secara tafsili. Apa itu tafsili? Ya, terperinci, artinya kita mengimani dengan mau memberikan perhatian khusus kepada Al-Quran, seperti dengan membaca, memahami terjemahannya, kemudian kita paham maksudnya, dan terakhir adalah kita meneladaninya. Nah, itulah cara kita mengimani Al-Quran.
Nah, sikap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an, ya. Karena ini juga ada tercantum di dalam Al-Qur'an. Surah Ali Imran, ya, ayat 3 sampai 4. Wa anzala Taurata wal Injil min qablu hudan linnas. Dialah Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Nah, ini juga harus kita yakini, ya, sebagai muslim, bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah yang terakhir yang diturunkan, ya. Kemudian yang ketiga, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Nah, inilah sering kita mendengar rahmatan lil alamin, ya, artinya memberikan kebaikan kepada semuanya, memberikan kebaikan kepada lingkungan kita, ya. Jadi ketika seorang meyakini Al-Quran menjadi pedomannya, maka ini berimbas kepada lingkungannya. Dia memberikan kebaikan, dia hormat kepada yang lainnya, dia menghargai orang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menjalani hidup hanya untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi daripada beriman kepada kitab-kitab Allah ini, satu, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh, ya. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Dan yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Terakhir, yang kelima adalah bersikap optimis dalam hidup. Terakhir, bagaimana hikmah dari kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Pertama, tentu saja kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ganjaran kepada kita berupa pahala, berupa kesenangan yang akan Allah berikan kepada kita, ya. Terus yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannah. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga. Ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri, karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kulinduru madza fis samawat. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, anak-anakku sekalian, itulah yang Bapak sampaikan di pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Akhirnya Bapak berpesan kepada kalian, tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.